Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Sapira, sarjana hukum, magister hukum sebagai mediator yang telah dipilih dalam perkara ini. Selanjutnya kepada para pihak, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya di sini sebagai penggugat dari kuasa. Perkenalkan, nama saya Nadila sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Bagaimana para pihak, apakah setuju? Saya setuju, Bu. Setuju. Baik, kita mulai mediasi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Eni selaku penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bu Nadila setuju? Setuju, Bu. Silakan pihak penggugat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan sampaikan bahwa sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam suatu perjanjian, ibu ini menyatakan bahwa sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal tersebut. Nah, namun sampai saat ini telah jatuh tempo dan tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari ibu tersebut. Baik, artinya ibu kecewa atas kejadian ini? Ya, benar. Dan penggugat menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu? Iya, betul, karena hutang ibu itu terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian tersebut, ibu tersebut telah menyatakan bahwa sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga dan pada saat itu juga sudah jatuh tempo. Baik, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Eni, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Nadila selaku tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Baik, Bu. Terus terang, saya sangat kecewa juga atas tindakan Ibu Eni ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bu, jangan berdalil. Saya di sini sudah 3 kali. Bu, ibu melayangkan surat teguran terhadap ibu. Kalau ibu memang ada itikat baik, seharusnya ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Mohon ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini nggak bisa dilanjutin. Gimana, mau tetap dilanjutin atau tidak? Maaf, Bu. Baik, silakan Ibu Nadila lanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Eni dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng, Bu. Baik, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik, benar begitu? Ya, Bu, sangat benar, itu yang saya sangat harapkan. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Eni selaku penggugat dan Ibu Nadila selaku tergugat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, antara Ibu Eni dan Ibu Nadila menginginkan adanya hubungan baik. Kedua, antara Ibu Eni dan Ibu Nadila menginginkan agar masalah cepat terselesaikan, benar begitu? Betul, Bu. Baik, selanjutnya seperti yang Ibu Eni dan Ibu Nadila ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Eni menganggap pihak Ibu Nadila sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya, pihak Ibu Nadila menganggap Ibu Eni sebagai pemberi hutang yang bisa diajak bekerja sama. Kalau boleh saya bertanya, kapan kelanjutan hutang piutang tersebut dapat terselesaikan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu Nadila harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutang tersebut, karena ini sudah telat dan jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar begitu, Bu? Iya, benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Eni selaku penggugat, apakah dari pihak Ibu Nadila ada tanggapan? Ya, Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap ibu penggugat ini karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik, Bu. Baik, dari penjelasan Ibu Eni dan Ibu Nadila, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan. Benar begitu, Bu? Ya, benar, Bu. Benar. Baik. Jika demikian, berarti ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan definisi permasalahan tersebut. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Nah, dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Dari pihak Ibu Eni selaku penggugat, maaf. Yang jelas, saya menginginkan ibu tergugat tersebut sesegera mungkin melunasi hutang-hutangnya saja. Baik, selanjutnya dari pihak Ibu Nadila selaku tergugat sendiri, bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu deh, Bu. Bagaimana Ibu Eni? Apakah dari pihak Ibu Eni ada pertimbangan lain? Ya, Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu.
Baik, bagaimana jika agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Eni dan Ibu Nadila dan selanjutnya baru membahas mengenai pembayaran? Bagaimana para pihak? Setuju? Saya setuju, Bu. Ya, saya setuju, Bu. Baik, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu Eni dan Ibu Nadila untuk mengungkapkan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang lebih dulu untuk mau mengusulkan usulannya? Apakah Ibu penggugat dan tergugat mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan ibu tersebut ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya ibu tergugat tersebut malah justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang-utang, pasti akan saya lunaskan, Bu, pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan di masa pandemi virus COVID-19 ini. Harap pengertiannya, Bu. Baik, apakah Ibu Nadila memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Eni? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tengah waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Ya, saya setuju. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, antara Ibu penggugat dan tergugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu penggugat dan Ibu tergugat memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya ibu penggugat tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelekkan ibu penggugat. Baik, saya melihat Ibu Nadila selaku tergugat beritikad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Eni selaku penggugat? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi kalau memang ada kejelasan dari pihak ibu tersebut mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya, Ibu Eni dan Ibu Nadila sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana? Ada tanggapan dari Ibu Nadila selaku tergugat? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon kesabaran ibu penggugat, karena itu saya meminta penundaan pembayaran sampai 5 bulan ke depan karena pendapatan usaha saya menurun dikarenakan pandemi ini, Bu. Baik, bagaimana Ibu Eni? Dari pihak Ibu Nadila sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Bu? Baik, tidak ada masalah, asalkan 5 bulan ke depan saya mau semua piutangnya dilunas. Oke, jadi gini, pihak Ibu Eni ini membutuhkan kepastian dari Ibu Nadila. Apakah Ibu Nadila bisa menjamin bahwa semua hutang piutang itu pada 5 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya, Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada ibu penggugat ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 5 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Oke, menurut saya usulan Ibu ini sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Eni atas usulan dari Ibu Nadila selaku tergugat? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun dengan ketentuan 5 bulan ke depan tergugat tuh harus melunasi semua utang-utangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan kelima. Dan artinya 5 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Bu? Betul, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Betul. Bagaimana, Ibu penggugat? Baik, Bu, tapi saya di sini ingin bertanya apa perbedaannya. Baik, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu di sini harus melakukan bukukan dong di dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin dan belum dipenuhi oleh ibu tergugat. Baik, bagaimana Ibu Nadila? Apakah Ibu setuju? Saya sangat setuju, Bu. Baik, Ibu-Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih.